Kira. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Apa kabar anak-anak? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa. Ya, kemarin kita sudah menyiapkan proyek terkait volume kubus dan balok ya. Sudah jadi semuanya? Sudah. Ya, sebelum itu Ibu mau absen dulu ya. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ada Ibu. Berapa orang? 2 orang. 2 orang. Siapa aja itu? Medina sama Naurayasani. Medina sama Naurayasani. Kenapa? Medina dia izin, Naurayasani dia sakit. Oh iya. Kita doakan semoga teman-teman yang sakit bisa segera sembuh dan cepat pulih kembali ya. Bagaimana proyeknya, sudah selesai semua? Iya. Sekarang kita akan mempresentasikan proyek terkait dengan volume kubus dan balok. Tapi sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah merancang proyek ini ya. Proyek ini kita sudah rancang sedemikian rupa. Ada yang masih ingat kita ngapain aja sih kemarin itu? Ya, yang pertama kemarin kita sudah menganalisis masalah terkait volume kubus dan balok ya. Yang kedua, kita juga sudah mendesain proyeknya mulai dari membagi kelompok. Ini sudah duduk sesuai kelompok masing-masing? Sudah ya, alhamdulillah. Kemudian kita juga sudah menyusun rencana pembuatan proyek mulai dari membagi tugas di antara masing-masing kelompok, siapa yang beli bahan, siapa yang ngukur, siapa yang ngitung, itu sudah semua ya? Ya, kita juga sudah menyiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya ada kendala nggak selama persiapan alat bahan atau membuat proyeknya? Nggak ada kendala berarti ya? Ya, alhamdulillah. Kemudian kemarin juga sudah menyusun membuat jadwal terkait kapan mau beli alat ya, kapan mau kumpul di rumah ini, mungkin mau menghitungnya atau mendiskusikan masalah yang ada ya. Kemudian kita juga menentukan batas waktu pengumpulan. Kapan itu? Sekarang ya, karena sekarang harus dipresentasikan. Apakah sudah siap untuk dipresentasikan? Masya Allah. Ya, kita lanjut. Sebelum kita mempresentasikan proyek kita pada kegiatan hari ini, kita harus tahu dulu apa sih manfaat kita belajar volume kubus dan balok. Lihat ada gambar apa saja ini? Kardus. Ya, ada kardus. Apa lagi? Oh, kubik. Ada yang suka makan kubik Milo enggak? Milo Cube. Ya, Milo Cube namanya. Kemudian ada kolam renang juga. Jadi ada banyak manfaat kita belajar volume kubus dan balok. Yang pertama, lihat ini, mungkin nanti ada yang jadi pedagang ya. Tapi pedagang dalam skala besar ya, skala besar. Nanti kalian bisa menghitung ada berapa sih kotak susu yang bisa dimasukkan ke dalam kardus ini tanpa harus memasukkan satu kubusnya ya, tanpa harus dimasukkan satu persatu. Kita bisa hitung nih
Kemudian kita juga bisa menentukan berapa sih volume air yang dihabiskan. Kalau kalian punya kolam renang nih di rumah ya, berapa volume air yang dihabiskan untuk mengisi penuh kolam berenang tersebut. Nanti bisa menentukan, kalau kolam renang saya ukurannya segini, airnya habisnya segini, berarti saya bayar airnya sebulan segini. Bisa itu. Karena kan ada hitungannya dalam per kubik itu ya, di PDAM itu sekian bayarnya. Jadi kalian bisa hitung sendiri, kebanyakan nih kecilin aja ya anunya, kolam renangnya bisa itu ya. Jadi ada banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Lanjut. Selain manfaatnya, ini juga ada kompetensi dasar yang harus kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan lisma. Tapi pada pertemuan ini khusus ke kubus dan balok ya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah terkait dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Ini kompetensi dasarnya. Sedangkan tujuan pembelajarannya atau indikator pencapaian kompetensi kita pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah menyelesaikan masalah sehari-hari terkait volume kubus. Yang kedua, menyelesaikan masalah sehari-hari terkait volume balok. Yang ketiga, mempresentasikan informasi terkait menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume kubus. Yang keempat adalah mempresentasikan informasi terkait masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume balok. Dan yang terakhir, kita mengevaluasi ya, mengevaluasi masalah terkait volume kubus dan balok. Ini adalah indikator yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Adapun penilaiannya, ada 3 hal yang akan Ibu nilai seperti biasa. Yang pertama apa? Penilaian pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Kemampuan kalian menyelesaikan soal, menjawab soal. Nanti ada uji kompetensi, Ibu akan share soalnya di grup. Nanti bisa dijawab lewat Google Form ya. Yang kedua, ada penilaian keterampilan, yaitu nanti presentasi kalian di depan. Mempresentasikan proyek kalian, bagaimana kalian berkomunikasi, bagaimana kalian menyampaikan masalah, bagaimana kalian menanggapi, dan siapa yang bertanya, itu semua nanti akan dinilai ya. Kemudian yang terakhir adalah penilaian sikap. Ini Ibu nanti pakai observasi ya. Dalam kelompok ini siapa aja sih yang sering bertanya, berdiskusi, memberikan masukan, aktif, pokoknya semuanya dinilai ya. Tanggung jawabnya, disiplinnya, semua kejujurannya habis semua dinilai pokoknya ya. Nah, ini untuk penilaiannya, 3 hal yang akan dinilai. Sekarang karena semua sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing, kita ulang kembali. Kemarin ada video masalah yang kita tonton, yang sudah kalian selesaikan lewat proyek ini, kita ulas kembali ya, biar ingat. Ya, silakan ditonton. Ya, ini permasalahan yang kemarin yang sudah kalian selesaikan melalui proyek. Apakah sudah diselesaikan masalahnya? Itu masuk ke soal diskusi nomor 3. Soal diskusi nomor 3. Udah selesai semua? Sudah ya, alhamdulillah ya. Sebelum presentasi, perhatikan, Ibu kasih penguatan sedikit dulu ya, sebelum kalian melakukan presentasi. Volume kubus dan balok. Ada yang masih ingat? Kubus itu apa sih? Silakan, apa itu kubus?
Angkat tangan sayang. Ya, apa itu kubus? Kubus ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua sisinya sama panjang. Iya, busuk ya, ya. Jadi balok itu adalah bangun ruang sisi datar. Ini ya contohnya ya, yang sudah kalian buat, yang semua sisinya berbentuk persegi. Ada berapa sisinya? 6. Bawah, atas, depan, belakang, kiri, kanan. Ada 6. Ukuran sisinya gimana? Sama panjang semua ya. Ya ini kubus. Apa volume kubus? Masih ingat volume kubus? Silakan angkat tangan. Ya. I sama dengan S kubik Ya, S pangkat 3 atau sisi kali sisi ya. Kemudian yang kedua balok. Balok itu adalah bangun ruang sisi datar yang sisi-sisinya dibuat oleh 3 pasang persegi panjang dengan ukuran yang berbeda. 3 pasang maksudnya ini depan belakang sepasang ya. Ukurannya sama. Atas bawah ini sepasang persegi panjang. Sama nggak ukurannya? Sama, tapi dengan yang ini beda ya. Kiri kanan juga sama semua ya. Jadi ada 3 pasang persegi panjang dengan ukuran yang berbeda. Itu balok. Sekarang apa sih rumus volume balok? Ya. rumusnya itu panjang kali lebar kali tinggi. Iya, panjang kali lebar kali tinggi itu rumus volume balok. Nah, sekarang kita lanjut. Sudah siap presentasi semuanya? Kelompok 1 nanti disiapkan ada operatornya ya. Operatornya 1, kemudian ada yang maju untuk presentasi. Silakan. Lembarannya diisi semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari diskusi proyek kami tentang volume kubus dan balok. Pertama, anggotanya ada Limiania Meradewi, saya Nadia Aulia Putri, Tiffany Fitri Amalia, Naila Aurelia Salma, dan Lana Alifta Syahida. Mari kita mulai dari depan 1. Nah, kita mulai dari laporan hasil proyeknya. Ini jadwal pelaksanaan proyek yang telah kita lakukan. Lanjut. Nah, laporan hasil proyek tahap pelaksanaan kegiatan 1 dengan soal Andi ingin membuat balok dengan volume 648 cm3. Jika panjang dan lebar balok yang diinginkan Andi berturut-turut adalah 12 cm dan 6 cm, tentukan tinggi balok yang harus dibuat Andi dan buatlah balok dengan ukuran tersebut menggunakan kertas manila. Nah, kita ingin mencari tinggi balok. Pertama, yang diketahui itu sudah diketahui volume balok 648 cm3, panjang balok 12 cm, lebar balok 6 cm. Nah, penyelesaian untuk mencari tinggi balok diketahui rumusnya yaitu volume balok per atau dibagi panjang kali lebar, yaitu 648 dibagi 12 kali 6. Nah, hasilnya 648 dibagi 12 kali 6 hasilnya 72, mendapatkan hasil 9 cm. Nah, dari balok yang kita buat hasilnya seperti ini dengan panjang 12 cm, tinggi 9 meter, dan lebarnya 6 cm. Kita buatnya hasilnya seperti ini. Oke, lanjut di laporan tahap pelaksanaan kegiatan 2. Gimana cara pakainya? Ayo semuanya diperhatikan temannya ya. Nah, dalam kegiatan 2, loh mana ya? Dalam kegiatan 2 soalnya
Andi membuat lagi sebuah kubus dengan panjang sisi 3 cm. Kubus-kubus tersebut akan dimasukkan ke dalam balok yang dibuat sebelumnya. Berapa kubus yang harus dibuat Andi agar balok tersebut terisi penuh dengan kubus tersebut? Yang pertama ada di petunjuk kegiatan dalam proyek tersebut. Yang pertama, buatlah kubus dengan panjang sisi 3 cm. Ini udah dibuat ya kubusnya dengan panjang sisi 3 cm. Yang kedua, isi kubus tersebut dengan pasir lalu tuangkan ke dalam balok Andi. Yang ketiga, ulangi terus sampai pasir terisi penuh di dalam balok tersebut. Berapa kali Anda menuangkan pasir ke dalam balok dan menggunakan kubus tersebut? Nah, dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa kubus berukuran sisi 3 cm yang dapat dimasukkan ke dalam balok berukuran 12 cm kali 6 cm dan kali 9 cm ada sejumlah 24 kubus. Artinya, kita dapat memasukkan 24 kubus ke dalam balok tersebut. Nah, cara lain yang dapat kita lakukan adalah dengan cara menggunakan rumus tersebut. Yang pertama, tentukan volume balok yang akan diisi dengan kubus, yaitu dengan menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 12 kali 6 kali 9 sama dengan 648 cm kubik. Nah, terus kemudian menentukan volume kubus kecil yang akan dimasukkan ke dalam balok sama dengan sisi pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 yang hasilnya akan mendapatkan 27 cm. Nah, terus pasir yang dituangkan ke dalam balok itu hasilnya dapat 24 kubus. Nah, gimana caranya? Yaitu caranya banyak kubus sama dengan volume balok dibagi volume kubus, dihasilkan 648 dibagi 27 sama dengan 24 buah kubus. Ini kegiatan 3 ya? Iya. Gimana ya? Yang ini? Oke. Oke, kita lanjut ke kegiatan yang ketiga. Nah, dalam tahap ini ada soal Pak Joko mempunyai jam tangan yang dikemas ke dalam kotak berbentuk kubus dengan panjang sisi 10 cm. Kotak ini akan dimasukkan ke dalam kardus berukuran 40 cm kali 30 cm kali 20 cm. Berapa kardus yang dibutuhkan Pak Joko untuk memasukkan 48 kotak jam tangan? Yang diketahui adalah panjang sisi kotak jam tangannya ialah 10 cm. Yang pertama-tama kita lakukan ialah mencari volume kotak menggunakan rumus sisi kali sisi kali sisi, yaitu 10 kali 10 kali 10 yang menghasilkan 1000 cm kubik. Selanjutnya ialah menentukan volume kardus menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 40 kali 30 kali 20 menghasilkan 24.000 cm kubik. Setelah kita menentukan volume kotak dan volume kubus, kita akan menentukan banyak kotak jam tangan dalam satu kardus. Kita menggunakan rumus volume kardus bagi volume kotak, yaitu 24.000 bagi 1000 yang menghasilkan 24 kotak dalam satu kardus. Setelah kita menentukan banyak kotak jam tangan dalam satu kardus, kita akan menentukan banyak kardus yang dibutuhkan, yaitu kita akan membagi kotak jam tangan dengan kotak dalam satu kardus, yaitu 48 bagi 24 yang menghasilkan 2 kardus. Oke. Sudah sampai yang mana ini? Oke, kita lanjut ke bagian Jadi. Silakan diperhatikan semuanya. Naik. Soal selanjutnya, sebuah kotak susu berbentuk balok dengan ukuran 6 cm kali 5 cm kali 8 cm akan dikemas ke dalam kardus berbentuk balok dengan ukuran 24 cm kali 20 cm kali 15 cm.
Berapa jumlah kotak susu yang dapat dimasukkan ke dalam kardus? Berapa harga satu kardus susu jika harga satu kotak 5.000? Perhatikan temannya di depan. Ya. Sambil dijelaskan ya. Kamu Yang diketahui apa. Ini untuk masalah contoh, silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kelompok lain bisa menanggapinya ya. Oke, penjelasannya di sini caranya kita hitung dulu volume kotak susu. Oh ya, diketahui di sini dari kotak susu yang kita ketahui panjangnya itu 6 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 8 cm. Nah, kita hitung dulu si volume kotak susu ini dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 6 kali 5 kali 8, dan menghasilkan volume 240 cm kubik. Nah, selanjutnya di volume kardus diketahui panjangnya 24 cm, lebarnya 20 cm, dan tingginya 15 cm. Nah, kita hitunglah volume kardusnya. Volumenya menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 24 kali 20 kali 15. Dapatkan hasilnya 7.200 cm kubik. Nah, sekarang kita akan mencari banyak kotak susunya dengan cara volume kardus dibagi dengan volume kotak susu, yaitu 7.200 bagi 240, dan menghasilkan 30 kotak dalam satu kardus. Selanjutnya kita akan mencari harga satu kardus, yaitu dengan cara 30, yaitu banyak kotaknya dalam satu kardus dikali dengan harga satu kardusnya, yaitu satu kotaknya itu harganya 5.000, yaitu 30 kali 5.000 menghasilkan 150.000. Jadi jawabannya harga satu kardus yaitu 150.000. Sekian dari kelompok kami. Ya, tepuk tangan dulu. Ada pertanyaan untuk kelompok 1, silakan angkat tangan. Jadi yang mana? Ya. Ayo dipilih siapa yang mau bertanya. Ya, Sinanda gimana jawabannya? Pertanyaannya? Ya, silakan. Jadi saya mau nanya, apakah saat kamu mengukur menggunakan pasir, hasil tepat seperti perhitungan dengan menggunakan rumus volume, Ya. kubus, dan balok? Nah, jawabannya iya, karena pengukuran yang pas sama tepat pada saat Jawabannya iya, karena pengukuran yang pas dan tepat itu pada saat membuat kubus dan balok dengan menggunakan kertas manila, maka hasilnya akan sesuai juga. Nah, terus tapi jika pengukurannya kurang akurat, maka hasilnya ya tidak akan sesuai juga. Gitu. Bagaimana? Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi nggak? Tidak ada? Kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silakan maju. Kelompok 2 ditentukan siapa yang menjadi operatornya. satu aja. Siapa pembicaranya? Bapak. Ya, giliran ya nanti. Giliran tenang. Silakan.
Enggak kayaknya. Enggak sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Malfarita Hazima bersama teman saya Rahel Rafaya Ratu Raja dan Rahel Rahman akan mempresentasi, dan Marsyana Valia Putri yang akan menjadi operator hari ini. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan. Tahu lah. Jadi ada laporan hasil proyek kita. Yang pertama jadwal pelaksanaan proyeknya. Ini tuh jadwal yang udah kita buat. Terus habis itu ada pelaksanaan kegiatan 1. Soalnya Andi ingin membuat balok dengan volume 2048 cm3. Jika panjang dan tinggi balok yang diinginkan Andi berturut-turut adalah 16 cm dan 16 cm, tentukan yang pertama lebar balok yang harus dibuat Andi, dan yang kedua buatlah balok dengan ukuran tersebut menggunakan kertas manila. Yang pertama volume baloknya di sini tuh ada 2048 cm3, panjang baloknya 16 cm dan tinggi baloknya 16 cm. Tinggi baloknya Dari mana dapat tinggi baloknya? volume di Lebar baloknya. iya ya. Lebar baloknya berapa? Berapa yang ketemu lebar baloknya? 8. 8. Produknya kayak gimana hasilnya, coba ditunjukkan ke teman-teman. Yang mana sih? Ini. Ini ya. Ini. Ya. Itu panjangnya berapa? Panjangnya 16 cm. Yang ketemu 8. tingginya? Tingginya 16. Ya. Dari sini. Lanjut ke kegiatan kedua. Oh, ya. Selesai dah. Yang kedua, ada Andi membuat lagi sebuah kubus dengan panjang sisi 8 cm. Kubus-kubus tersebut akan dimasukkan ke dalam balok yang dibuat sebelumnya. Berapa kubus yang harus dibuat Andi agar balok tersebut terisi penuh dengan kubus tersebut? Sini panjang sisi yang dibuat ada 8 cm. Terus ya volume kubus yang dibuat ada 8 kali 8 kali 8, hasilnya 512 cm3. Terus volume balok yang diisi pasir hasilnya ada 16 kali 8 kali 16, 2048 cm3. Terus pasir yang dituangkan ke dalam balok 4 kali kubus berukuran 8 cm. Dah. Banyak kubus yang harus dibuat ada 4 buah kubus. Hasilnya dari situ, hasilnya ini tuh dari volume balok dibagi volume kubus 2048 dibagi 412 gitu. Hah? 412. Oh. Oh. Oke. Laporan kegiatan proyek yang ketiga. Laporan hasil proyek tahap pelaksanaan. Pak Joko mempunyai jam tangan yang dikemas ke dalam kotak berbentuk kubus dengan panjang sisi 10 cm. Kotak ini akan dimasukkan ke dalam kardus berukuran 40 x 30 x 20. Berapa kardus yang dibutuhkan Pak Joko untuk memasukkan 48 kotak jam tangan? Kan diketahui itu panjang sisi kotaknya itu 10 cm. Terus kita tuh cari volume kotaknya dulu. S kali S sama dengan 10 x 10 x 10 sama dengan 1000 cm3. Kedua kita cari volume kardusnya 4 P kali A kali T sama dengan 40 kali 30 kali 20 sama dengan 24.000 cm3. Yang ketiga, cari banyak kotak jam tangan dalam satu kardus sama dengan volume kardus dibagi volume kotak sama dengan 24.000 dibagi 1000 sama dengan 24 kotak dalam kardus. Terakhir, banyak kardus yang dibutuhkan itu kita bagi 48 dibagi 24 sama dengan 2 kardus. Yang terakhir silakan. Dia Yang soal yang keempat. yang tadi ini bukan Silakan. ya Soalnya ini nggak bisa. nah itu dah dia kamu ngomong
Jadi saya dah. Iya deh. Tinggal bacain. Jelasin yang hal tulis aja. Ini kan soalnya. Iya kan tulis. Oh, saya baca soal. Jadi soal nomor 4 itu ada sebuah kotak susu berbentuk balok dengan ukuran 6 cm dikali 5 cm dikali 8 cm akan dikemas ke dalam kardus berbentuk balok dengan ukuran panjangnya 24 cm dikali 20 cm dan dikali 15 cm. Berapa jumlah kotak susu yang dapat dimasukkan ke dalam kardus? Berapa harga satu kardus susu jika harga satu kotak 5.000? Nih, ini selesai. Ya, silakan diperhatikan, kalau ada kekeliruan silakan nanti ditanggapi. Iya saya. Susu. Ini siapa yang buat? Sambil dijelaskan ya. Iya Bu. Kamu telepon. Kamu nggak boleh terus. Itu apa jadinya? Dit. Udah ngomong deh. Ya. Dit dulu dit. Jadi ketahuinya kamu nanti. Ya. Ini salah tulis Ibu. Baca nih sekarang. Diketahuinya dulu. Ada diketahuinya. Iya. Sama Ya, silakan bisa sambil dijelaskan. Jadi diketahui ukuran baloknya itu 6 kali 5 kali 8. Yang dicari terlebih dahulu apa? Volume apa? Langsung lah ya. Ya, ditanya. Ada. Ya. Yang ditanya itu harga satu kardus susu. Tapi ini coy. Lalu jawaban. ya, lalu kita tuh cari volume kotak susu. Dengan cara P kali A kali T, 6 kali 5 kali 8, kita dapat tuh 240 cm3. Maskernya dibuka sayang biar suaranya jelas. Menentukan volume kardus. P kali A kali T sama dengan 24 dikali 20 kali 15. Kita tuh dapatnya 7.200 cm3. Udah. Setelah menentukan volume kotak susu, Terus menentukan volume kardus, apa yang dicari? Banyak kotak susu. Banyak kotak susu yang di mana? Yang dalam kardus. Oh, yang dapat dimasukkan Ke dalam kardus. Bagaimana cara mencarinya? Volume kardus dibagi volume kotak. Sama dengan 7.200 dibagi dari 240. Kita tuh dapatnya 30 kotak susu. Ya, berarti ada berapa kotak susu yang bisa masuk? 30. 30 kotak susu yang bisa dimasukkan ke dalam Satu kardus. Bagaimana yang lain? Sama. Sama semua jawabannya? Sama. Harganya? Harganya belum ya? Belum. Ya. Jadi kalau kita menentukan harga satu kardus susu itu dengan syarat banyak kotak susu dikali sama 5.000 sama dengan 150.000. Yeay.
Bagaimana cara mencarinya? Adanya Banyak kotak susu kan 30. 30. Terus dikali harga satu kotaknya itu 5.000. satu kotaknya 5.000. Ya, jadi sebenarnya 30 dikali 5.000. 30 dikali 5.000 berapa? 150.000. 150.000. Ya. Kasih tepuk tangan dulu. Udah salah. Ayo mah cepet. Ya. Ya. Tanya ke kendalanya. Siapa pertanyaannya? Siapa yang mau menanggapi? Ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Siapa yang mau menanggapi? Angkat. Boleh dari kelompok 1 Nadia. Apa? Silakan. Besar sekali. Dipersilakan. Jadi pertanyaan saya itu apa ada kendala yang kalian hadapi dalam pembuatan proyek kali ini? Ada. Kendalanya. Masa apa? Nggak ada sih kalau kendala buat ininya. Paling Biaya bensin. Sama ngatur jadwal. Iya, sama ngatur jadwalnya sih. Tapi kalau proses buat ininya enggak. Alhamdulillah lancar. Ya. Jadi terkait di pengaturan jadwalnya. Di pengaturan jadwal. Biar bisa hadir semua. Supaya kerja semua. Oh iya. Gimana? Apa? Yang lain gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Sama ini bentuk kubus sama baloknya nggak sih ya ngebentuknya? Soalnya besar kan, jadi butuh atau enggak ada yang kecil juga jadinya mungkin di susah. anuan ya Saat ngebentuknya, ngelemnya gitu. butuh konsentrasi Bu. Yang lain sama juga kendalanya? Sama. Sama-sama pakai lem juga, nggak ada yang pakai Kadang cuacanya buruk. Betul. Jadinya susah kita buat keluar, Bu. Nah, itu salah satu kendalanya. tapi bisa selesai tepat waktu kan? Bisa ye. Keren dong. Malam-malam ini tuh butuh perjuangan. Wah, Keren. Luar biasa. Yang lain gimana? Semuanya jodoh juga. iya Bu, aduh. Dari tim Bensin. Gimana? Terima kasih Sudah? jawabannya. Oke, sama-sama. Ada lagi? Sudah ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya, Bro, sudah kelompok. Ya. Siap ya. Kelompok 3, silakan disiapkan siapa yang menjadi operatornya. Operator sama pembicaranya siapa? Ya, silakan perkenalan. Siapa pembicaranya? Ya, operatornya? Ya, jangan membelakangi layar ya, begini. Di sini satu. Silakan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Itu Salvatira Widiantari, yang kedua Najma Syakib, yang ketiga Yaksi Kurata Ayuni, yang keempat Nindi Maulida Zayamah, dan yang kelima Nanda Anggreza Sabila. Silakan. Dikit aja.
Ya, silakan. Jadi kegiatan satu itu saya baca ini juga. Baca ini juga. Jadi di kegiatan satu itu soalnya Andi ingin membuat ya Bu. Andi ingin membuat balok dengan volume 300 cm kubik. Jika lebar dan tinggi balok yang diinginkan Andi berturut-turut adalah 10 cm dan 15 cm, maka tentukanlah A. panjang balok yang harus dibuat Andi, dan B. buatlah balok dengan ukuran tersebut menggunakan kertas manila. Terus penyelesaiannya itu yaitu pertama diketahui volumenya itu 3000 cm kubik. Terus lebarnya 10 cm, tingginya 15 cm. Yang ditanyakan itu panjang baloknya ya. Terus caranya itu panjangnya sama dengan volume dibagi lebar kali tinggi. Jadi 3000 dibagi 10 cm kali 15 cm. Terus 3000 dibagi 150. Jadi hasilnya itu 20. Jadi panjang balok yang harus dibuat Andi itu adalah 20 cm. Ini hasil buatan kita baloknya. Oh iya. Panjangnya berapa itu? Panjangnya 20 cm. Kemudian lebarnya Lebarnya 10 cm, tingginya 15 cm. Siapa? Kebalikin. ya lanjut untuk kegiatan keduanya. Dipegang juga asli. Selanjutnya untuk kegiatan duanya, Andi membuat lagi sebuah kubus dengan panjang sisi 5 cm. Kubus-kubus tersebut akan dimasukkan ke dalam balok yang dibuat sebelumnya. Berapa kubus yang harus dibuat Andi agar balok tersebut terisi penuh dengan kubus tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut, yaitu 1. Buatlah kubus dengan panjang sisi 5 cm. 2. Isi kubus tersebut dengan pasir lalu tuangkan ke dalam balok Andi. Yang ketiga, ulangi terus sampai pasir terisi penuh di dalam balok tersebut. Nah, yang keempat, berapa kali Anda menuangkan pasir ke dalam balok dengan menggunakan kubus tersebut? Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa kubus berukuran sisi 5 cm yang dapat dimasukkan ke dalam balok berukuran 20 cm dikali 10 cm dikali 15 cm adalah sejumlah 24 kubus. Nah, selain cara tersebut dapat juga diperoleh dengan cara 1. Tentukan volume balok yang akan diisi dengan kubus kecil dengan rumus V sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Lalu masukkan nilainya, yaitu V sama dengan 20 dikali 10 dikali 15 dan mendapatkan hasil V sama dengan 3000. Langkah kedua dapat dilakukan dengan menentukan volume kubus kecil yang akan dimasukkan ke dalam balok dengan rumus V sama dengan S pangkat 3. Lalu masukkan nilainya V sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dan mendapatkan hasil V sama dengan 125. Nah, langkah terakhir dapat ditentukan dengan menentukan banyak kubus kecil yang akan dimasukkan ke dalam kubus dengan rumus banyak kubus sama dengan volume balok dibagi volume kubus lalu dimasukkan nilainya, yaitu 3000 dibagi 125 dan mendapatkan hasil 24 buah kubus. Jadi kita akan membahas tahap pelaksanaan ketiga. Pak Joko mempunyai jam tangan yang dikemas ke dalam kotak berbentuk kubus.
dengan panjang sisi 10 cm. Kotak ini akan dimasukkan ke dalam kardus berukuran 40 cm kali 30 cm kali 20 cm. Berapa kardus yang dibutuhkan Pak Joko untuk memasukkan 48 kotak jam tangan? Jadi penyelesaiannya diketahui panjang sisi kotak jam sama dengan 10 cm. Yang pertama kita mencari volume kotak. Rumus mencari volume kotak adalah F sama dengan V sama dengan S kubik atau S kali S kali S. V sama dengan 10 kali 10 kali 10. V sama dengan 1000 cm kubik. Yang kedua, volume kardus. Volume kardus dirumuskan dengan V sama dengan P kali L kali T. V sama dengan 40 kali 30 kali 20. V sama dengan 24.000 cm kubik. Langkah yang ketiga, kita mencari banyak kotak jam tangan dalam satu kardus. Jadi volume kardus dibagi sama volume kotak. Jadi 24.000 dibagi 1.000 sama dengan 24 kotak dalam satu kardus. Yang keempat, banyak kardus yang dibutuhkan. Banyak kardus sama dengan 48 bagi 24 sama dengan 2 kardus. Gimana yang lain? Sama? Sama. Ada pertanyaan? Belum ada? Ya. Lanjut. Yang keempat silakan ditulis di depannya. Oke. Silakan. Dihapus dulu papanya. Papanya dihapus dulu. Ya, ditulis sambil dijelaskan ya. Nah, selanjutnya itu pertanyaannya adalah sebuah kotak susu berbentuk balok dengan ukuran 6 cm dikali 5 cm dikali 8 cm akan dikemas ke dalam kardus berbentuk balok dengan ukuran 24 cm dikali 20 cm dikali 15 cm. Berapa jumlah kotak susu yang dapat dimasukkan ke dalam kardus? Berapa harga satu kardus susu jika harga satu kotak 5.000? Yang ditanya. Bisa sambil dijelaskan. Permasalahan ini apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu harga satu kardus susu. Ya, kemudian yang diketahui apanya aja? Nah, untuk menjawab penyelesaian ini, langkah pertama yaitu menentukan volume susu dengan rumus V sama dengan P dikali L dikali T. Lalu dimasukkan nilainya yaitu V sama dengan 6 dikali 5 dikali 8 dan mendapatkan hasil V sama dengan 240 cm kubik. Ya. Nah, selanjutnya langkah kedua dapat dilakukan dengan cara menentukan volume kardus dengan rumus V sama dengan P dikali L dikali T. Lalu dimasukkan nilainya yaitu V sama dengan 24 dikali 20 dikali 15 dan mendapatkan hasil V sama dengan 7.200 cm kubik. Nah, langkah ketiga dapat ditentukan dengan cara menentukan banyak kotak susu yang dapat dimasukkan ke dalam kardus dengan rumus banyak kotak susu sama dengan volume kardus dibagi volume kotak. Lalu dimasukkan nilainya yaitu 10 dan mendapatkan hasil 30 kotak dalam satu kardus. Ya, jadi yang ketemu
Berapa kotak susu yang bisa dimasukkan ke dalam satu kardus? 30. 30. Yang lain sama? Sama ya. Setelah ketemu berapa susu yang bisa dimasukkan, terus bagaimana cara mencari harga satu kardusnya? Nah, langkah terakhir dapat dilakukan dengan cara menentukan harga satu kardus susu. Dengan cara harga satu kardus susu sama dengan 30 dikali 5.000 dan mendapatkan hasil 150.000. Ya, 150.000 sama dengan kelompok sebelumnya. Ya. Bagaimana yang lain? Sama semua. Ada kelompok yang lain ada yang mau menanyakan sesuatu atau ada pendapat? Silakan yang mau bertanya. Ayo dipilih. Caranya yang besar ya, Pika ya. Silakan bertanya. Waktu kalian masukin pasir ke dalam balok atau kubusnya itu kan pasti pasir itu ada kelebihan atau kekurangan. Gimana cara kalian ngatasinnya gitu? Oh, nah jadi ada sedikit kelebihan pasir, maka kita akan bulatkan ke bawah. Misalnya 24 kali memasukkan pasir, tetapi terlihat belum full, ditambahkan sedikit lagi. Maka akan dibulatkan ke bawah, yaitu 24. Tetapi jika pasir yang ditambahkan lebih banyak, misalnya 10 kali memasukkan pasir ke dalam tabung, namun satu kotak pasir berikutnya tidak full, sekitar 2/3 bagian dari kubus, maka kita akan bulatkan ke atas menjadi 11 kotak. Nanti Ibu jelasin ya. Ya. Untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti Ibu jelaskan sendiri. Bagaimana? Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 3? Puas. Ada lagi yang mau bertanya? Nothing. Tidak ada? Tidak. Ya, kasih aplaus dulu buat kelompok 3. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelasannya bagus ya? Ya. Ayo kelompok 4 jangan mau kalah sama kelompok 3 ya. Persiapkan siapa yang jadi operatornya, siapa yang jadi pembicara. Tarik layarnya sayang. Pembicaranya siapa? Jangan membelakangi layar. Ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai proyek kita, yaitu volume kubus dan balok. Saya Zalfa Khairani. Saya Farisa Zahraini. Saya Tika Rahmadinanti. Saya Saskia Amanda Cahya Satiawan. Langsung ke kegiatan. Jadi alat dan bahan untuk proyek kali ini yaitu garisan, pensil, gunting, kertas manila, lem, dan pasir. Jadi ini adalah jadwal pelaksanaan proyek kita. Di sini terdapat soal kegiatan 1, yaitu Andi ingin membuat balok dengan volume 2592 cm3. Jika lebar dan tinggi balok yang diinginkan Andi berturut-turut adalah 12 cm dan 12 cm, tentukan A. Panjang balok yang harus dibuat Andi, dan B. Buatlah balok dengan ukuran tersebut menggunakan kertas manila. Penyelesaian. Di sini diketahui volumenya adalah 2592 cm3 dan lebarnya adalah 12 cm dan tingginya 12 cm. Yang ditanyakan adalah panjang. Cara mencari panjangnya yaitu volume dibagi lebar dikali tinggi. Ya, diperoleh 2592 dibagi 12 kali 12, yaitu 2592 dibagi 1440.
dan hasilnya 18 cm. Produknya kayak gimana? Coba diperlihatkan produk yang sudah dibuat. Nah, ini dia hasil balok yang kita buat dengan panjang 18 cm, tinggi 12 cm, dan lebar 12 cm. Siapa? Lanjut. Jangan saya warna saya. Selanjutnya kegiatan kedua. Andi membuat lagi sebuah kubus dengan panjang sisi 6 cm. Kubus-kubus tersebut akan dimasukkan ke dalam balok yang dibuat sebelumnya. Berapa kubus yang harus dibuat Andi agar balok tersebut terisi penuh dengan kubus tersebut? Kalau yang sudah dibuat dengan panjang sisi 6 cm mana? Ini Coba dulu. ditunjukkan ke depan. Ini adalah lapangan luang yang berupa kubus yang telah kita buat dalam proyek dengan panjang isu sebanyak dalam panjang isu yaitu 6 cm. Berikut petunjuk kegiatannya. Pertama, buatlah kubus dengan panjang sisi 6 cm. Yang kedua, isi kubus tersebut dengan pasir lalu tuangkan ke dalam balok Andi. Yang ketiga, ulangi terus sampai pasir terisi penuh di dalam balok tersebut. Dari percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kubus berukuran sisi 6 cm dapat dimasukkan ke dalam balok berukuran 18 cm kali 12 cm kali 12 cm adalah sejumlah 12 kubus. Adapun cara lain yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus. Yang pertama, menentukan volume balok yang akan diisi dengan kubus kecil. Rumusnya V sama dengan P kali E kali T sama dengan 18 kali 12 kali 12 hasilnya 2592 cm. Yang kedua, menentukan volume kubus kecil yang akan dimasukkan ke dalam balok. Rumusnya V kali S pangkat 3 sama dengan V sama dengan 6 kali 6 kali 6. V sama dengan 216 cm3. Yang terakhir, menentukan banyak kubus kecil yang akan dimasukkan ke dalam kubus. Banyak kubus sama dengan volume balok dibagi volume kubus. Dan dimasukkan nilainya 2592 dibagi 216 hasilnya 12. Ada berapa kubus yang bisa dimasukkan 12 kubus ke dalam? ke dalam balok. Ya, ke dalam balok. Kalau pakai pasir itu pas nggak masukinnya? Pas nggak hasilnya juga 12 kali memasukkan pasir? Pas sama. Pas ya, berarti ukurnya tepat. Ya. Kalau ukurannya nggak tepat, misalnya yang harusnya 6 cm nanti dibuat jadi 7 cm nanti jadi nggak pas ukurannya ya. Ya, silakan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan hasil jawaban kami dari soal nomor 3. Dengan soal, Pak Joko mempunyai jam tangan yang dikemas ke dalam kotak berbentuk kubus dengan panjang sisi 10 cm. Kotak ini akan dimasukkan ke dalam kardus berukuran 40 cm kali 30 cm kali 20 cm. Berapa kardus yang dibutuhkan Pak Joko untuk memasukkan 48 kotak jam tangan? Hal-hal yang diketahui dalam soal ini, yang pertama yaitu jumlah panjang sisi kotak jam tangan yaitu 10 cm dan masing-masing ukuran kardus yaitu berukuran panjang 40 cm, lebar 30 cm dan tinggi 20 cm. Adapun yang ditanyakan dalam soal ini yaitu berapa banyak kardus yang dibutuhkan untuk memasukkan jam tangan. Cara penyelesaiannya, langkah pertama kita harus mencari dulu volume kotak jam tangan dengan rumus sisi pangkat 3 yaitu 10 kubik sama dengan 1000 cm3. Yang kedua, kita akan mencari volume dari kardus sama dengan P kali L kali T sama dengan 40 kali 30 kali 20 sama dengan 24.000 cm3. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan banyak kardus tersebut? Cara menentukannya yaitu kita akan membagi jumlah total jam kotak tangan dari keseluruhan kardus dibagi dengan jumlah kotak jam tangan di dalam satu kardus. Seperti yang dapat dilihat dalam tabel ini, yaitu 48 dibagi 24 sama dengan 2 kardus.
Jadi banyak kardus yang dibutuhkan untuk memasukkan 48 kotak jam tangan adalah 2 kardus. Kalau misalnya bertanya nih, kalau ada misalnya 72, kalau ada 72 kotak berapa kardus? 3. Tempat ya? Hapus. Sesuai omongan saya. Soal selanjutnya yaitu sebuah kotak susu berbentuk balok dengan ukuran 6 cm x 5 cm x 8 cm akan dikemas ke dalam kardus berbentuk balok dengan ukuran 24 cm x 20 cm x 15 cm. Berapa jumlah kotak susu yang dapat dimasukkan ke dalam kardus? Berapa harga satu kardus susu jika harga satu kotak 5.000? Nah, untuk menjawab dua pertanyaan ini kita harus mencari volumenya terlebih dahulu. Volume apa yang mau dicari? Volume kotak susu sama kardusnya. Nah, di sini menggunakan volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 6 kali 5 kali 8 dan menghasilkan 240 cm. Untuk volume kardus menggunakan rumus yang sama yaitu panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 24 kali 20 kali 15 dan menghasilkan 7.200 cm kubik. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu berapa jumlah kotak susu yang dapat dimasukkan ke dalam kardus. Ini tuh bisa didapatkan dengan menggunakan rumus volume kardus itu dibagi dengan volume kotak susunya. Yaitu 7.200 dibagi 240 dan menghasilkan 30 kotak susu. Ya, 30 kotak susu sama dengan kelompok yang lain ya? Ya. Semua, alhamdulillah. Nah, untuk pertanyaan kedua itu berapa harga satu kardus susu jika harga satu kotaknya 5.000? Ini tuh bisa dihasilkan dengan mengkalikan jumlah kotak susu dengan harganya yaitu 5.000, yaitu 30 kali 5.000 yaitu 150.000. Ya, 150.000. Gimana yang lain sama semua? Saya. Sebelum kita mengakhiri presentasi ini ada yang mau bertanya? Silakan yang mau. Ini siapa? Ada 3 orang yang mau bertanya. Silakan dipilih. Kelompok siapa, Mon? Mau siapa? Silakan dipilih 3 orang. Ya. Ya, coba Marsha. Pasti kita dapat. Ya, silakan. Bertanya. Jadi saya mau nanya, apa manfaat yang kalian peroleh dari hasil proyek ini? Terima kasih. Apa manfaat yang diperoleh dari hasil pengerjaan proyek ini? Gitu ya. Silakan Cika dijawab. Manfaat yang kita peroleh ini, jadi kita dapat tahu gimana cara masukkan kubus ini ke dalam balok. Berapa banyak jumlahnya? Tanpa kalian masukin pasir-pasir satu-satu kan lama. Kita dapat menggunakan rumusnya dengan cara membagi volume balok dengan volume kubus. Jadi ketemu deh berapa banyak volume ini kubus yang dapat dimasukkan ke dalam balok. Iya. Kalian bisa mengetahui banyaknya kubus yang bisa dimasukkan ke dalam balok dengan menggunakan atau memanfaatkan volume kubus. Iya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Silakan kami tepuk tangan dulu.
sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia semua kelompok sudah maju presentasi ya. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau kasih penjelasan sedikit tadi terkait pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama presentasi ya. Yang pertama tadi ada yang nanya, Ibu kalau hasilnya pasien dimasukkan ada kurang atau lebihnya gimana ya? Misalnya nanti di realnya ya, kalau di realnya kehidupan nyatanya kalian misalnya nanti jadi pengusaha ya, punya kotak kardus nih, kan nggak selamanya pas yang bisa masuk ya, nggak selamanya tepat gitu. Kotak susu atau apa yang mau kita masukkan ke dalam kardus itu nggak selama itu ukurannya pas sama ya. Jadi nggak bisa dibagi mentok, oh sama nih Bu, nggak bisa ya, pasti ada kurang dan lebihnya. Tapi misalnya ini mana tadi baloknya, misalnya ini kardusnya ini dimasukkan ke dalam ya. Ketika kalian memasukkan, kalian bagi tanpa harus memasukkan ya, kalian bagi volume balok dengan kotaknya. Nah, kalau hasilnya koma, kita bulatinnya kemana? Ke bawah atau ke atas? Ibu tanya ya, ke bawah atau ke atas? Ada yang ke bawah, ada yang ke atas nggak? Yang bulatin ke atas ya, kalau bulatin ke atas maksa jadinya. Paham nggak maksud Ibu? Misalnya nih tinggal sedikit nih ya, masih kosong, ada ruang sedikit, tapi kalian paksakan, saya mau bulatin ke atas, tambah lagi satu, biar penuh, maksa, jadi meledak gitu ya. Apa sih namanya? Ya nggak muat nanti ya, jadi dibiarkan aja kita bulatkan ke bawah supaya nggak penyok lah ya. Nanti kalau terlalu dipaksa masuk ke semua kotak susunya penyok, nanti takutnya pecah di dalam lember ya. Jadi jangan dipaksakan. Kalau di realnya ya, kita harus bulatkan ke bawah kalau nggak muat. Jangan dipaksa masuk semuanya dengan ukurannya nggak pas, itu paham? Ya. Kemudian tadi yang nanya, apa sih manfaatnya kita mempelajari ini ya? Bagus pertanyaannya ya. Manfaat kita mempelajarinya ya kayak tadi itu. Misalnya kalian ini pengusaha dalam skala besar, punya barang banyak, mau di packing ke dus ya. Ini kalian nggak perlu masukin satu-satu atau beli dus kelebihan, nggak perlu, karena kalian bisa hitung, saya mau pakai dus ukurannya segini, untuk barang saya yang ukurannya segini. Kalian tinggal bagi aja, ternyata hasilnya satu dus itu misalnya 10 kotak. Nah, berapa kardus yang saya butuhkan? Tinggal dibagi berapa banyak persediaan yang kalian punya, dibagi dengan isi dalam satu kardus. Paham? Iya, ini sudah habis materinya ya. Sekarang Ibu tanya, apa sih kesimpulan yang bisa kalian peroleh dari pembelajaran kali ini? Ya, silakan. Kesimpulannya kalau kalian bisa jawab di yang diskusi nomor 4 pasti bisa ya. Kesimpulannya yang pertama, ya kayak tadi yang gue jelasin ya, kita bisa memanfaatkan volume kubus dan balok untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kalau ingin mencari banyak kotak yang bisa dimasukkan, kita tinggal apa? Membagi apa? Ya, volume kardusnya atau baloknya dibagi dengan? Iya, volume kotak yang akan dimasukkan. Ya, sebelum kita akhiri, kita bermain game dulu ya. Main game dulu sebentar. Silakan bawa HP semuanya. Bawa. Silakan dibuka menti.com ya. Menti.com. Silakan buka menti.com. Kita main game dulu sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Ya. Silakan. Sudah? Ya.
menti.com dibuka. Sudah semua buka menti.com? Kodenya belum ya, belum muncul kodenya. Ya, tunggu kodenya keluar dulu ya. Ya, Ibu switch dulu. Ya, sekarang kita bermain. Ya, sudah dibuka? Sudah dibuka menti.com-nya? Sudah ya? Kodenya silakan. Ih, kok mati? Ini kita mulai. Kodenya tunggu keluar ya. Ya. Kodenya silakan dimasukkan. Enggak, beda kodenya, beda kayak kemarin yang sama ya. Kodenya nggak sama. Kita evaluasi dulu ya. Kira-kira kalian sudah paham belum sama materi hari ini? Jadi lihat hasilnya di sini. Siapkan kertas, pensil buat oret-oret. Ini apa ya? Iya Bu. Ya, silakan. Kodenya dimasukkan. Kok nggak bisa? Itu udah 10 orang masuk. Belum keluar atau gimana? Ya, join another quiz coba. Ulang lagi. Ya, coba ulang masukin kodenya. Masukkan lagi kodenya. 4313 4360. Itu siapa yang masuk? No.
Nah, lipat. Ya. Tujuh orang. Gak ada, ulang lagi ya. Ya, kita ulang. Gak bisa kalau nggak dapat kodenya ya. Rencana aksi ya, buka menti.com. Kodenya 4713. Ya, sama 4360. Ya, itu gambar pingin. Lah yang masuk ini siapa? Belum mulai ya. Ya, kita coba dulu. Ya, silakan, jangan ribut. Jawab pakai kertas. Ya, jawab pakai kertas. Silakan dijawab, cepat. Itu soalnya di depan, silakan dijawab pakai kertas dulu. Ya, coret dulu. Ya, ini sistem error ya. Sudah. Berapa ketemu jawabannya? Siapa yang jawab 512? Angkat tangan. Ya, luar biasa. Soal kedua, siap-siap. Ya. Oh, ada error tadi. Ya, silakan dijawab. Ini ada sistem error sedikit ya. Udah ketemu berapa? 172. Iya, luar biasa. Ya, soal ketiga. Something wrong. Ya, sudah ya. Sudah, ya nanti kita lanjutkan kembali untuk gamenya karena ada masalah sedikit ya tadi. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan materi ya. Kita akan lanjutkan materi untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang ya selanjutnya nanti itu tentang perhatikan tentang ini kan sebelum balok. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang prisma sama limas ya. Di rumah ada PR, Ibu sudah siapkan melalui Google Form. Sekarang Ibu kirim dan kalian harus jawab ya. Kerjakan di Google Form-nya. Nilai maksimalnya 100, ada 5 soal. Nilai maksimalnya 100, per item itu 20. Jadi jangan lupa dikerjakan ya. Kita refleksi dulu. Senang nggak belajar hari ini? Senang nggak sama medianya? Media apa yang paling kalian sukai? Mentimeter. Kalau sebelumnya menti ya. Mentimeter, suka dengan belajar mentimeternya ya. Sudah, perhatikan. Ya sudah, kalau gitu jangan lupa di rumah kalian harus tetap belajar walaupun sudah nyampe rumah ya. Belajar, dikerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan ya. Paham? Ada pertanyaan nggak sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini?
Tidak ada. Semua sudah paham? Iya. Lain kali kita bikin proyek-proyek begini lagi ya. Biar ada dikerjakan di rumah ya. Iya. Ya sudah kalau gitu. Pengen cepat sekali pengen pulangnya. Kita mau ice breaking tapi lama ya kalau ice breakingnya. Mau ice breaking enggak? Iya. Ya sudah silakan semua duduk kembali ke tempatnya masing-masing, duduk yang rapi. Dirapikan kursinya baru kita berdoa. Silakan dirapikan dulu kursinya sayang. Dirapikan. Dirapikan kursinya kayak semula. Ya, ayo. Dirapikan baru berdoa. Berdoa pulang, ayo. Dirapin. Ayo sayang. Belum. Silakan duduk yang rapi. Sudah? Ya sudah. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Setelah kita belajar, marilah kita berdoa dalam Amparatul Faizuis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.